PLN dan juga gas. PLN dan PGN itu mempunyai ketentuan, menerapkan ketentuan pemakaian minimum. Jadi kan pusat perbelanjaannya tutup, tidak ada pemakaian listrik ataupun pemakaian listriknya relatif kecil. Tetapi harus tetap membayar biaya minimum, begitu. Padahal di satu sisi mallnya tutup, tidak ada pemakaian gas juga karena restoran-restoran tutup, tapi tetap harus membayar. Jadi pendapatan berkurang, biaya tetap. Satu lagi, pajak-pajak, pajak, restribusi dan sebagainya. Contoh PBB, apalagi di DKI Jakarta, seperti kita katakan NJOP-nya tinggi sekali. Itu ada satu mall itu biaya PBB-nya bisa puluhan miliar. Nah, itu tetap harus dibayar meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Pajak reklame tetap harus dibayar penuh meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Ya, gaji pegawai. Gaji pegawai kan tetap harus dibayar meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Nah, ini situasi yang sangat memberatkan pusat perbelanjaan itu. Di satu sisi pendapatannya turun, tapi di satu sisi biaya-biaya itu tetap harus dibayar meskipun sekalipun pusat perbelanjaannya tutup. Nah, pusat perbelanjaan melakukan efisiensi, tetapi efisiensi pun terbatas untuk mengatasi ini. Jadi berdasarkan pengalaman kami, efisiensi itu maksimal hanya 30%. Karena apa? Karena ada kategori-kategori yang tidak bisa dilakukan efisiensi, yang terkait misalkan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh diefisiensikan, karena ini pusat perbelanjaan ini fasilitas publik. Ya, keamanan liftnya, keamanan eskalator, itu kan tidak boleh dikurangi, itu harus tetap dijaga. Nah, ini yang membuat serba kesulitan, yang paling berat yang dihadapi oleh pusat perbelanjaan. Efisiensi itu nomor satu yang harus dilakukan. Jadi pusat perbelanjaan langsung memberikan efisiensi, yang melakukan efisiensi. Kemudian yang dilakukan tadi, yang saya bilang, efisiensi itu kan hanya 30%. Langkah pertama terpaksa, kalau sudah 30% sudah tidak bisa dilakukan, itu adalah PHK. Terhadap sumber daya manusia. Yang pertama adalah dirumahkan dulu. Untuk terkait sama tenaga kerja ini ada 3 tahapan. Tahap pertama itu adalah dirumahkan. Kemudian dirumahkan tapi masih tetap dibayar penuh gajinya, nomor 1. Kedua, dirumahkan dengan pembayaran upah sebagian. Ketiga, baru di PHK. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan terhadap tenaga kerja. Nah, jadi selama 2 tahun ini semua sudah dilalui nih. Yang paling berat adalah yang tadi yang saya sampaikan di 2021 kemarin, itu kan paling berat. Kenapa? Karena kalau pada tahun 2020 itu meskipun pusat perbelanjaan ditutup 3 bulan, tetapi pusat perbelanjaan masih memiliki dana cadangan, jadi masih bisa bertahan. Tetapi dana cadangan ini habis terkuras, dipakai untuk sekedar bertahan di tahun 2020. Nah, begitu memasuki tahun 2021, pusat perbelanjaan sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Jadi memasuki kondisi 2021 itu jauh lebih berat. Nah, pada saat kemarin ditutup pada bulan Juli, karena varian Delta, itu kan penutupan hanya 1 bulan. Tetapi bebannya jauh lebih berat. Karena tadi pusat perbelanjaan sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Nah, inilah situasinya. Nah, bagi pusat perbelanjaan yang dananya masih bisa lumayan bisa bertahan, mereka akan bisa bertahan. Tetapi bagi pusat perbelanjaan yang skalanya kecil, menengah, terutama dimiliki oleh bukan oleh developer besar, akhirnya apa? Dijual, tutup atau dijual. Itulah yang terjadi. Kita ketahui dari berita-berita di tahun 2021 kan banyak pusat perbelanjaan yang tutup dan diambil alih oleh kepemilikannya oleh developer lain. Contoh misalkan Pakuwon Group. Pakuwon Group itu kan akhirnya mengambil alih Hartono Mall. Itu di Jogja dan di Solo begitu ya. Tapi ada juga pusat perbelanjaan yang tutup. Nah, itulah situasi yang terjadi. Itu akibat dari akumulasi beban dari 2020 sampai 2021. Nah, 2021 udah berat. Tetapi memang performa kinerja sebelum pandemi itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau pusat-pusat perbelanjaan ini performanya sebelum pandemi itu memang kurang maksimal, begitu masuk di masa pandemi makin berat lagi. Itulah. Jadi kenapa jadi ada pusat perbelanjaan yang tutup dan dijual itu karena memang juga kinerja pada saat normal masih tidak optimal, tidak maksimal begitu. Kita lihat dari kelasnya aja. Jadi di pusat perbelanjaan itu terdiri dari, saya baginya 3 kelas. Ya. Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kelas atas ini kalau di Jakarta yang kita lihat itu di Jenderal Sudirman Tamrin itu.
Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Pacific Place, Senayan City. Itu cuma 5%. Kita bicara seluruh Indonesia ya, itu cuma 5%. Terus kita masuk yang kelas menengah. Itu kelas menengah itu 35%. Kelas bawah justru yang terbesar, ini 60%. Kalau kita lihat di Jakarta, di pinggiran Jakarta, Pulau Gadung, Trade Center, Cililitan, itu kan kelas menengah bawah. Apalagi kalau kita keluar Jawa Bali ke daerah. Jadi sebetulnya pusat perbelanjaan itu sebetulnya didominasi oleh kelas menengah bawah yang jumlahnya adalah 95%. Kelas atas itu cuma 5%. Nah, jadi kalau kita bicara dampaknya, yang paling terdampak adalah yang 60% ini, yang paling bawah. Ini yang paling dampak. Yang kelas atas ini kan relatif. Karena kenapa? Kita lihat dari sisi customer sekarang. Customer yang paling terdampak itu adalah yang menengah bawah. Kenapa? Mereka tuh rata-rata pegawai, karyawan kan, kena PHK kan, hampir di seluruh sektor kan. Kena PHK, pengurangan gaji, nggak dapat bonus, nggak ada kenaikan gaji dan sebagainya. Itu yang paling terdampak. Nah, ini yang mempengaruhi pusat perbelanjaan yang kelas menengah bawah, karena ini customer-nya di level itu. Nah, kalau yang level atas, ini orang-orang yang wira swasta, yang relatif pendapatannya masih relatif jauh lebih stabil daripada yang kelas menengah bawah. Nah, ini yang kondisi yang terjadi gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kalau yang kelas atas bawah ini, yang kelas atas ini, mereka itu hanya terdampak dari sisi tingkat kunjungan. Karena kalau yang menengah atas, orang-orang menengah atas ini awareness terhadap COVID-nya lebih tinggi. Karena dia lebih banyak cari tahu mengenai COVID, apa itu COVID, baca berita dan sebagainya. Jadi karena awareness-nya lebih tinggi, lebih hati-hati datang ke pusat perbelanjaan. Itu yang terjadi. Nah, yang kelas bawah, menengah bawah, itu awareness terhadap COVID-nya lebih rendah. Nah, mereka ini lebih banyak datang ke pusat perbelanjaan, tetapi daya belinya turun. Ini yang jadi masalah. Jadi pusat perbelanjaan itu di semua sektor kena masalah, di semua kategori kelas. Cuman masalahnya beda-beda. Yang kelas menengah atas, tingkat kunjungannya rendah, tetapi penjualannya relatif masih lebih baik. Yang menengah bawah, tingkat kunjungannya lebih tinggi, tetapi daya belinya turun. Ini yang terjadi di pusat perbelanjaan ini, ada dua kategori ini. Ya saya kira tadi ya, pertama itulah para penyewa ini ataupun para tenan ini kan tidak bisa melakukan penjualan ataupun penjualannya terdampak sehingga mereka tidak mampu membayar biaya sewa ataupun service charge. Nah, ini tentunya harus dibantu oleh pengelola pusat perbelanjaan. Jadi pengelola pusat perbelanjaan membantu mereka memberikan berbagai kebijakan terhadap biaya sewa ataupun service charge. Tapi kebijakannya itu tidak bisa sama antara satu pusat perbelanjaan dengan pusat perbelanjaan yang lain ataupun antara satu tenan dengan tenan yang lain. Kenapa? Karena pusat perbelanjaan itu kan terdiri dari kelas yang berbeda-beda tadi. Ada yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Penyewanya pun sama, ada yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Jadi bantuan yang diberikan tidak bisa sama. Ada yang toko jam tangan mewah, ya kan? Ada yang cuma toko UMKM kecil-kecilan. Nah, ini semua beda. Ada yang terdampak tadi kategori, belum kategori produknya, atau kategori produk kebutuhan pokok, kategori produk kebutuhan rumah tangga yang relatif tidak terdampak, apalagi kesehatan gitu kan, relatif iya malah naik begitu kan. Nah, jadi semua ini itu sangat menentukan. Kemudian belum lagi lokasi di Jawa, di luar Jawa dan sebagainya. Di Jawa itu lebih berat, apalagi di Jakarta. Jakarta itu lebih berat lagi. Kenapa? Pembatasannya berkali-kali dibandingkan dengan di luar Jawa Bali. Di luar Jawa Bali itu ya memang ada pembatasan, tetapi tidak seberat seperti di Jawa Bali. Di Jawa Bali pun kita kategori lagi. Jakarta ini kan berkali-kali pembatasan, berkali-kali tutup gitu kan. Jadi dampaknya di Jakarta lebih berat. Bahkan di Jakarta pun kita bisa lebih perdalam lagi. Di daerah CBD jauh lebih berat daripada daerah pinggiran. Kenapa? Di daerah CBD ini kan lingkungannya perkantoran. Semua diminta WFH. Tingkat kunjungannya anjlok. Nah, WFH, orang Jakarta WFH-nya di mana? Rumahnya di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu rumah mereka itu. Diam di rumah kan? Nah, setelah diam di rumah apa yang terjadi? Kalau datang ke mall kemana? Ya ke yang terdekat di rumahnya. Jadi
tingkat kunjungan mall di CBD jauh lebih rendah daripada yang di daerah penyangga. Ini faktor-faktor ini semua yang harus diperhatikan di dalam kita memberikan insentif kepada para penyewa. Tidak bisa disamaratakan di untuk seluruh kategori ataupun untuk seluruh penyewa. Tetapi yang pasti adalah pusat perbelanjaan pasti membantu. Tetapi bentuknya tidak bisa sama. Asosiasi ini memang membantu. Salah satu tugasnya adalah membantu anggota. Jadi yang pertama kita lakukan selama pandemi ini tentunya adalah bagaimana pemerintah bisa menciptakan regulasi-regulasi yang mendukung, yang sehat bagi pusat perbelanjaan. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi termasuk regulasi di dalam hal pembatasan-pembatasan. Jadi itu yang kita lakukan dengan pemerintah. Jadi kami berkali-kali berbicara dengan pemerintah untuk bisa pusat belanja ini kalau bisa jangan ditutup. Tetap beroperasi, tetapi bagaimana kita beroperasi, beraktivitas, berkegiatan secara aman dan sehat. Karena kan ini COVID ini kan sebetulnya tidak ada yang tahu kapan bisa selesai. Atau hilang pun tidak ada yang berani jamin bahwa bisa hilang dari muka bumi gitu loh. Nah, yang itu menjadi masalah. Kita tidak tahu ini kapan berakhir, tetapi kita kan tidak mungkin kita tidak beraktivitas. Kita tetap harus beraktivitas, berkegiatan. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita tetap beraktivitas, berkegiatan secara aman dan sehat. Sebetulnya kuncinya itu aja. Nah, ini yang kita bicara dengan pemerintah. Sehingga akhirnya muncullah ketentuan peduli lindungi tadi, protokol wajib vaksinasi. Ya, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi, oleh asosiasi, oleh APPBI untuk bisa pemerintah menciptakan regulasi yang mendukung kelangsungan usaha daripada pusat perbelanjaan. Kemudian juga dengan tadi relaksasi subsidi ataupun insentif. Jadi kami mengajukan pembebasan pajak PPH ataupun PPN terhadap sewa itu. Itu asosiasi yang menginisiasi masalah ini. Kemudian kami juga minta penghapusan tadi ketentuan pemakaian minimum gas dan listrik. Ini kami bicara sama pemerintah. Pemerintah memenuhi semua ketentuan tersebut meskipun tidak sesuai dengan apa yang diminta, baik itu besarannya maupun lamanya. Ya, kemudian juga kami meminta subsidi gaji pekerja. Yang kami minta itu adalah 50% untuk selama 1 tahun. Pemerintah mengabulkan, tapi kan hanya 500.000 per bulan. Itu pun hanya 2 bulan. Ya. Nah, sebetulnya kami mintanya 50% dan itu 1 tahun. Ya, ini tapi maksud saya pemerintah memperhatikan ini. Pemerintah juga punya kendala terhadap anggaran yang diberikan. Jadi satu sisi pusat belanja asosiasi ini pertama adalah bagaimana bisa mendapatkan tadi regulasi-regulasi, kemudahan-kemudahan, relaksasi, subsidi ataupun apa itu insentif namanya terhadap pemerintah. Kemudian kami juga memberikan masukan kepada anggota bagaimana di dalam beroperasional untuk bisa melakukan efisiensi. Nah, kemudian juga tadi arahan-arahan bagaimana bisa memberikan bantuan insentif kepada para penyewa. Jadi inilah yang memang dilakukan. Kemudian kami juga melakukan tukar wawasan, pengetahuan dengan asosiasi lain di luar negeri. Seperti dengan asosiasi Mall Hong Kong, Taiwan, China. Bagaimana China itu kan duluan keluar dari COVID ya. Pusat perbelanjaan ini lebih awal dia rebound begitu ya. Nah, itu mereka sharing. Ya, itu melalui asosiasi. Ya, seperti contoh misalkan di Hong Kong. Itu asosiasi Hong Kong cerita kepada kita bahwa di sana memang pemerintahnya membantu. Jadi pemerintah itu membantu. Di sini kan pemerintah juga membantu, tapi kan pemerintah di sini lebih kepada bansos, BLT, bantuan langsung tunai. Kalau di Hong Kong beda. Pemerintah memberikan voucher kepada rakyatnya yang dipakai untuk belanja di mall, membeli kebutuhannya di mall. Ya, tiap negara punya strategi yang berbeda. Ya, tapi kan ini menjadi masukan ya untuk anggota-anggota pusat perbelanjaan. Jadi kurang lebih itu yang dilakukan oleh asosiasi terhadap anggotanya untuk membantu para anggota selama masa-masa kesulitan. Saya kira Indonesia termasuk yang cepat. Ya, jadi Indonesia termasuk yang cepat. Ya, jadi kita ini kan sebetulnya kita itu dari 2021 ya, setelah Delta itu kan sebetulnya sudah, itu Agustus ya, saya baru Agustus. Jadi pertama kali mall dibuka itu Agustus dengan wajib vaksinasi dengan peduli lindungi. Itu Agustus naik terus
terus naik gitu loh. Cuman kita terbentur kemarin Omikron. Ya, terbentur Omikron itu. Dan Omikron itu kan sebetulnya disebabkan bukan oleh karena dalam negeri lah. Ini kan karena PPLN, pelaku perjalanan luar negeri. Ingat ini, ya kan? Bukan karena Natal Tahun Baru loh. Natal Tahun Baru itu kemarin sebetulnya kita bisa lewati dengan cukup baik. Tetapi ini Omikron dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri yang pulang ke Indonesia. Nah itu, jadi sebetulnya kita sudah berhasil sebetulnya. Jadi kalau saya anggapnya sudah sebetulnya sejak Agustus tahun lalu tuh sudah baik. Sebetulnya online